Alina, kamu nggak boleh larut dengan perasaan kamu saat ini. Davri cuma selalu kamu. Yes, info bun. Walaupun ini bukan informasi vitamin buat bunda-bunda semuanya, tapi alur ceritanya sangat luar biasa. Mergo satu, Alina sudah mau berupaya untuk menghilangkan perasaan ndekne sing karo si Jupri. Sing kedua, semua kaki tangannya Bu Dewi mulai dipreteli dan tempat lokasi persembunyiannya pun wis ketahuan. Wah, seru iki. Jadi bagi bunda-bunda yang penasaran dengan kelanjutan alur cerita Tajuk Cinta yang semakin mendebarkan ini, saya sarankan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta Tajuk Cinta. Seperti biasanya nek trailer keluar, kita akan masuk ke mode analisis video. Oke, langsung saja kita masuk ke scene nomor 1. Di scene pertama ini adalah request dari bunda-bunda semuanya agar perasaannya Alina ke Davri akan segera dihilangkan bun. Pokoknya gak kepengen nek Alin tut kui sampai seneng karo si Davri. Walaupun kita sama-sama tahu nek Davri tidak akan mencintai Alina, tapi bunda-bunda banyak pol yang meminta kepada Pak Sutradara untuk menghilangkan alur cerita mengenai cinta antara Alina karo si Davri. Alina netok sing duwe perasaan ro Jupri ya. Jupri ini randi apa-apa. Mung dekne digodho karo setan jin kodam sing ning jero atine, ning jero dirine si Jupri. Tapi di sini Pak Agus harus memperingatkan bunda-bunda untuk bisa menghapus semua ingatan-ingatan, untuk menghapus semua perasaan yang ada di dalam hati nih Alina. Alina kan kudu ngresiki apa saja yang ada di dalam bayangannya kuwi. Jadi yo Alina ono bayangke si Jupri sidik-sidik. Dadi bunda-bunda ojo rame. Ojo rame ning kono, rame ning kene rapo. Marah-marah di sini ndak apa-apa. Nek pas Alintut ini bayangno ketanfanane si Jupri. Alina nggak salah. Hampir semua bunda-bunda pecinta Tajuk Cinta mengakui kalau Davri itu tanfan. Jadi nek seorang cewek tertarik kepada si Jupri itu wajar sekali. Nek Pak Gus ora, soalnya aku lanang. Par panggar. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Itu menunjukkan pada saat Pak Rahmat mengawasi semua tempat konstruksi ini nih, proyeknya dia, dan di sana terlihat Pak Arman mulai beraksi lagi. Pak Arman mulai bekerja lagi. Berarti Pak Arman sudah mendapatkan bayaran dari Bu Dewi, ya toh? Nah, tapi di sini Pak Agus melihat satu, Pak Rahmat minta semua orang untuk mengawasi semua tempat tersebut. Yang kedua, Pak Arman agak berupaya untuk mengawasi tempat tersebut juga. Nek ngerti ada sesuatu di sana, dan yang terpenting adalah Siva ngerti Pak Arman agek tongkrong ning kono. Wah, konangan dek nih. Iki mesti Siva langsung hubungi Mas Davri. Mas Davri, aku melihat Pak Arman ning lokasi konstruksi nih. Terus Pak Rahmat juga diomongi. Wah, sip. Wes mulai semakin sempit saja pergerakannya Pak Arman dan juga Bu Dewi. Penjahat yang sedikit aneh soalnya ada sepasang penjahat ini malah jadi salah satu favoritnya penonton Tajuk Cinta. Bayang nomor 4 pasangan terfavorite Bu Dewi karo Pak Arman. Keren aneh tapi oke aku seneng. Lanjut ke scene berikutnya. Ini terlihat pada saat Bu Dewi kembali lagi ke rumahnya dan bertemu dengan salah satu ART pembantune si Andre karo Teh Kaila. Nah, dia nih menyuap ART kui dengan cincin berlian. Nah, di situ dia nih mesti minta izin untuk masuk ke dalam rumah si Andre dan mengambil sesuatu hal yang penting, sehingga Bu Dewi jadi memiliki sesuatu atau memiliki uang untuk membayar Pak Arman. Soalnya dari kemarin mereka ini Pak Arman karo Bu Dewi agak kesusahan masalah ekonomi. Mbok iso madang bora, kita iso nek masalah madangnya. Ketulo-tulo tenan saya sepasang penjahat ini. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Ini menunjukkan antara si Andre karo si Davri agak nyeneni ART ne si Andre iki.
gak ngerti jenenge Pak Agus, tapi ndekne gak diseneni. Hal itu menunjukkan dua hal. Sing pertama, Andre karo Dafri mesti bar ngecek CCTV. Siji kuwi nek Bu Dewi habis ke situ dan mengambil sesuatu, Pak Agus gak ngerti, tapi feelingnya Pak Agus ini mengatakan kalau yang membuat jadi tahu, jadi kan Andre agak ngomongnya Dafri toh, jadi ora ngerti apa saja yang terjadi di rumahnya. Mungkin iki feelingnya atau ngimpine si Jupri lagi, muga-muga ngimpine sing apik wae, ngimpine si Jupri nek Bu Dewi melakukan sesuatu di rumah si Andre, terus dia nih ngejak si Andre ngecek omai ada sesuatu barang yang hilang enggak, nah. Dan ternyata beneran ada barang yang hilang toh. Baru kui dicek CCTV, ternyata menunjukkan bahwa pembantune si Andre ini disuap karo Bu Dewi, dan Bu Dewi mengambil sesuatu hal yang membuat dia kaya dari rumah si Andre. Dan akhirnya pembantunya ini ya wes dekne harus bertanggung jawab karena berurusan dengan Bu Dewi, mung berurusan tok loh. Wah, Jan mantap. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Ini menunjukkan bahwa si Dafri karo si Andre agak numpak mobil dan mereka ngomongnya kita harus segera menangkap Bu Dewi sebelum dia kabur. Hal ini menunjukkan kalau Dafri karo si Andre mengetahui letak lokasi di mana Bu Dewi karo Pak Arman ki bersembunyi. Kemungkinan mereka mendapatkan informasi nekui dari pembantu nekui, mungkin loh yo, mungkin. Soalnya dari mana yo? Satu-satunya sing terhubung karo Bu Dewi mung Pak Arman karo pembantu nekui tok. Jadi kemungkinan yo bocorane saka pembantune si Andre. Setelah digawa ning kantor polisi, ini langsung ngaku. Oke, kita lanjut ke scene terakhir. Ini menunjukkan pada saat Bu Dewi agak pit-pitan motor karo Pak Arman dari suatu tempat. Terus di scene berikutnya itu ada mobil si Andre sing tadi ngagek ngunangi apa nggone Bu Dewi ya, arep golek Ibu Dewi kuwi. Nah, iki papasan. Jadi kemungkinan untuk episode nanti sore akan seru sekali karena perburuan Bu Dewi karo Pak Arman. Seru banget ini dimulai, Bun. Nah, itu tadi puzzle-puzzle yang ada di dalam trailer kita hari ini. Memang belum tertata rapi. Setelah ini kita akan di video berikutnya ya, kita akan tata rapi semua puzzle-puzzle yang ada, terus ditambahi dengan bocoran-bocoran yang Pak Agus miliki. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, bunda-bunda.